Pernah kepikiran nggak explore perut bumi hingga kedalaman 54 meter? Nah, ini yang gue lakuin sama teman-teman Open Trip dan Explorer. Oh iya, untuk trip ini kita berangkat dari malam hari ya, sampai di base camp sekitar jam 3 pagi. Di sini kita istirahat dulu di balai sampai pagi sekitar jam 6 pagi. By the way, di sini tuh gak ada yang jualan sama sekali. Jadi kita pesan makanan untuk sarapan dan makan siang dari warga lokal. Untuk sarapan paginya kita makan nasi uduk. Pasti udah gak sabar kan gimana serunya trip Buni Ayu? Di sini ada Teh Eca selaku tim dari Buni Ayu yang menjelaskan sedikit mengenai trip Buni Ayu itu sendiri, dari sejarah sampai cerita-cerita pengalaman jadi tim Buni Ayu. Nah, setelah mendengar penjelasannya, kita lanjut prepare peralatannya dari wear pack atau APD, sepatu boots, helm, dan lampu, sampai harness, semuanya sudah disediakan sama tim Buni Ayunya. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa barang lagi. Setelah semua peralatan dipakai, kita berkumpul untuk peregangan badan, briefing, dan juga berdoa agar selamat selama explore goa. Sedikit aku jelasin kalau Buni Ayu itu sendiri berasal dari kata Buni yang berarti tersembunyi dan Ayu berarti kecantikan, sehingga nama gua ini berarti kecantikan yang tersembunyi. Tapi tahu nggak kalau warga sekitar ada yang menyebutnya sebagai Gua Siluman? Ya mungkin gua ini pernah dijadikan lokasi syuting film Si Buta dari Gua Hantu. Selama explore goa ini, kita ditemani pemandu profesional yang akan mendampingi, jadi nggak mungkin kita pergi cuma sendirian. Untuk explore goa, kamu perlu mempersiapkan stamina ekstra, karena lama perjalanan yang akan ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Buat kamu yang fobia ketinggian dan klaustrofobia, rasa takut atau cemas berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup, kamu kayaknya nggak bisa ikutan trip ini. Karena kita di dalam goa itu ada yang sempit, ada juga yang lebar space-nya. Sampai di pintu masuk goa, di sini kita akan turun sekitar 18 meter menggunakan tali. Pintu masuknya ini mirip tutup botol. Sedikit tips dari aku pas turun ini, buat kamu yang takut ketinggian bisa lihat ke atas aja ya. Di dalam gua ini ada beberapa fase. Yang pertama, fase semi terang, yang kedua, fase gelap, dan yang ketiga itu fase kegelapan abadi. Di sini kita melihat banyak hal yang nggak bisa kita lihat dari luar, kayak lihat pemandangan stalaktit dan stalagmit yang indah dan terpesona, sampai hewan yang cuma ada di gua seperti udang purba ini. Tapi secara teorinya, lorong ini bisa terbentuk karena ada aliran air. Ya. Karena sifat di orang ini dia juga lalu dengan kayu. Nah, terus ada lagi, nah almarhum Hidayat dia mempunyai lukisan, ya. Lukisannya itu adalah perempuan yang sangat cantik, tapi kebawahnya adalah pramugara. Setelah setengah perjalanan, kita istirahat sebentar. Kita diberikan snack dan air minum yang sudah disediakan oleh tim Buni Ayu. Dan di tempat istirahat ini juga, kita bisa foto-foto estetik yang sudah di-set jadi kayak gini fotonya. Lanjut explore lagi, masuk ke fase gelap. Kondisi jalan mulai berubah. Banyak lubang, genangan air sungai, dan jalur batuan yang harus kita lewatin. Medannya makin menantang, tapi disinilah serunya. Setiap langkah makin dekat dengan tujuan, makin terasa vibes petualangannya. Akhirnya kita sampai pada fase terakhir di fase kegelapan abadi. Sesuai dengan namanya, cahaya matahari sudah tidak terlihat lagi. Seketika momen tersebut terbilang menjadi filosofi pada kehidupan manusia, bahwa ketika nanti manusia dikuburkan akan nampak terlihat gelap gulita. Di sini kita akan merasakan bagaimana kegelapan abadi itu. Dan di kegelapan abadi ini, kita tidak boleh lama-lama dalam gelap, karena mata kita berusaha mencari titik cahaya. Kan tiba-tiba langsung keluar, kemungkinan perlematannya akan besar. Karena dari gelap yang cukup lama, 14 hari, lebih dari 14 hari ya itu evakuasinya juga, nah itu kemungkinan akan terjadi kebutaan permanen. Nah, di bagian terakhir ini kita harus ekstra kuat, karena kita akan melewati lumpur yang cukup padat. Setelah keluar dari gua ini, kita langsung dijemput naik mobil pick up untuk kita bersih-bersih di Curug Bibijilan. Kalau ditanya kenapa sih mau menyusuri goa yang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya,
Ya, jawaban simpelnya karena pengen menikmati keindahan perut bumi dan jadi punya pengalaman berharga. Percaya deh sama gua, di dalam guanya itu indah banget, apalagi lihat pakai mata sendiri. Gimana nih, kamu berani nggak terima tantangan explore Gua Buni Ayu? Buat kamu yang pengen ikutan open trip ekspedisi Gua Buni Ayu, bisa langsung kepoin sosial media Explore ID atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sampai ketemu di trip selanjutnya yang anti bosan.